mahasiswa identik dengan demonstrasi. Kawan-kawan GMNI Kabupaten Tangerang suka demo nggak sih? Go to hell with your aid. Kegiatan selanjutnya memang yang terdekat ini adalah Konferda. Kabupaten Tangerang siap untuk menghadapi Konferda. Kabupaten Tangerang akan menjadi tuan rumah. Tuan rumah itu ada jagoannya. Ya pasti itu kita punya, nanti kita keluarkan. Sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang Konferda, kita minum dulu. Oke, siap. Assalamualaikum, salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat datang di podcast Bung Jo yang akan membahas tentang persoalan-persoalan bangsa. Hari ini di podcast ini saya kedatangan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Tangerang, Bung Endang Kurniawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bang Jo. Iya. Terima kasih banyak atas undangannya. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan saya bisa duduk dan membahas terkait masalah isu di Kabupaten Tangerang khususnya. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih itu GMNI? Terkait masalah GMNI memang bisa dibilang organisasi baru yang ada di Kabupaten Tangerang. Dalam artian walaupun memang organisasinya udah lama, kita belum lama berdirilah untuk definitif ini di Kabupaten Tangerang. Ketua pertama ya di Iya, Kabupaten kebetulan Tangerang. saya ketua pertama definitif. Sebelumnya memang ada, tapi tracker itu. Coba jelaskan GMNI itu apa, basisnya ada di mana saja, ngapain aja sih Nah. di GMNI itu? Jadi GMNI itu adalah organisasi ekstra kampus yang berasaskan marxisme dan berideologi ya. Apalagi kalau bukan Pancasila, kita akan terus mengawal Pancasila sampai akhir hayatnya, begitu kira-kira. Walaupun organisasi GMNI terbilang muda di Kabupaten Tangerang, alhamdulillah kita punya basis di 5 kampus. 5 kampus. Iya, Kampus betul. apa saja itu? Di kampus Universitas Tangerang Raya, yang kedua di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia di STIPPI Citra Raya, yang ketiga di Esa Unggul Citra Raya, yang keempat di STBA Teknokrat, yang kelima di IP Insan Pembangunan Unipi. Kadernya kalau di 5 kampus itu sudah ratusan dong. Ya alhamdulillah kalau kader udah banyak karena terbagi di beberapa kampus. Kan berbicara 5 kampus, tentu banyak kajian yang sudah dilakukan baik di kampus-kampus dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kantor atau sekretariat GMNI untuk menghimpun kawan-kawan yang ada di 5 kampus itu? Sekretariat kita untuk cabang ini ada di perumahan PWS Blok AE. Di situ sekretariat GMNI Kabupaten Tangerang, teman-teman kajian segala macam, diskusi, persiapan acara, pokoknya itu ada di sekretariat. Nah, sekretariatnya itu di Perum PWS, dekatlah dengan pemerintahan daerah Pemda Tiga Raksa. Tidak jauh dari Tidak jauh dari Puspemkab. Puspemkab. Mahasiswa yang ingin bergabung di GMNI itu apa aja sih? Syaratnya gimana? Syarat untuk masuk ke GMNI yang paling utama adalah memang mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa ya nggak bisa, karena kan kita namanya aja gerakan mahasiswa gitu kan. Untuk syaratnya memang hanya itu. Kalau teman-teman yang ada dan ikut mau gabung ke Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia khususnya di Kabupaten Tangerang, bisa langsung ke sekretariat yang tadi saya sebutkan, bisa juga langsung ke kampus-kampus yang memang sudah ada basis masanya di situ. Kayak yang tadi 5 kampus yang saya sebutkan. Sebenarnya ada beberapa kampus yang memang ada GMNI-nya, cuma belum besar. Kayak kampus Paramita, di BUMN juga ada sebenarnya. Cuman memang nggak terlalu besar dibandingkan 5 kampus yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa langsung tuh ke ketua-ketua komisariat yang ada di kampus di Kabupaten Tangerang. Bisa langsung hubungin juga, ada di IG Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada di GMNI Kabupaten Tangerang. Oh ya, di GMNI itu pengkaderannya ada berapa tahap? Masuk ke GMNI itu ada beberapa tahap pengkaderan. Di GMNI itu yang pertama adalah ada PPAB. Apa itu PPAB? Pekan Penerimaan Anggota Baru. Nah, itulah awal mula gerbang mahasiswa yang masuk ke dalam barisan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Lanjut lagi ada yang namanya kaderisasi tingkat dasar. Nah, ada lagi kaderisasi tingkat menengah.
ada lagi kaderisasi tingkat pelopor. Di Gemen itu kalau saya lihat banyak laki-lakinya, apa ada perempuannya? Atau ada. Atau ada sebutan khusus buat perempuannya Gemen nih? Jadi di Gemen itu kita itu sama biasa dipanggil Bung juga ini kebetulan. Bungkusan. Ya, kalau di laki-laki dipanggilnya Bung, kalau di cewek itu yang wanita dipanggilnya adalah Sarina. Seperti nama hotel yang ada di Jakarta ya? Iya, jadi memang Sarina ini kan diambil dari pengasuhnya Bung Karno. Ya, kegiatan apa saja sih biasanya yang dilakukan GMNI? Apakah nongkrong-nongkrong doang itu? Ya, Sambil ngabisin kiriman dari orang tua itu mahasiswa biasa? kebetulan memang kegiatan kita memang berbasis dalam kemahasiswaan, masyarakat, sosial dan lainnya. Ya, kita itu kan manusia yang merdeka, terlepas dari lu agamanya apa, lu ras mana, kita plural di situ berkumpul. Ya anggap saja Gemini itu adalah miniaturnya negara Indonesia. Ya. Ada jargon-jargon apa itu di GMNI? Apakah Kalau- cuma merdeka-merdeka saja? Enggak, kalau di Gemini itu ada, kalau motonya Gemini adalah pejuang, pemikir pejuang. Itu maksudnya berjuang kok mikir-mikir. Enggak, kalau memang untuk terkait masalah jargon itu, apapun yang kita perjuangkan harus kita pikirkan terlebih dahulu, karena kita akan tahu di mana letak kesalahannya, di mana letak harus kita lawan, di mana letak harus kita redam, di mana letak harus kita perjuangkan. Apapun urusannya memang harus kita kaji terlebih dahulu. Kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh GMNI Kabupaten Tangerang dan rencana selanjutnya? Kalau kegiatan kan banyak ya sebenarnya, cuman memang ada beberapa kayak kemarin kita ziarah kubur Pasari Pahlawan. Di mana ziarah kuburnya? Di Pagedangan, di Lengkong. Di Taman Makam Taman Pahlawan. Makam Pahlawan. Jadi kita ziarah ke pendiri ke Tangerang lah gitu, ke area Wangsakara. Kemarin juga pas hari santri kita bagi-bagi Al-Quran, bagi-bagi juz amma, bagi-bagi sabun ke santri-santri. Jadi memang ada sosial kita tempuh, ekonomi juga teman-teman juga ada yang berekonomi kreatif, yang berjualan gitu. Saya dengar ada juga kayak bazar buku waktu gempa di mana itu? Saya sempat baca di media bahwa GMNI berjualan buku atau apa gitu di alun-alun Kabupaten Tangerang. Ya betul itu. Pas saudara-saudara kita di Cianjur terkena musibah, teman-teman GMNI hadir menyalurkan tangan, kita hadir ke masyarakat, kita jualan, kebetulan jualan baju bekas. Baju bekas dari siapa itu? Dari donatur, sebenarnya nggak bekas banget gitu, cuma kan memang bahasanya ke sana. Jadi baju layak pakai lah gitu, baju layak pakai kita jual kembali. Jadi kita bawa ke saudara kita yang kena musibah itu berbentuk memang kebutuhan, karena menurut kita pakaian itu akan menjadi di sana nggak kepake juga gitu. Akhirnya kita berinisiatif bareng teman-teman GMNI di Kabupaten Tangerang, di alun-alun Tiga Raksa kita bajar buku, jualan baju dan lain sebagainya. Hasil daripada itu kita belikan perlengkapan peralatan yang memang dibutuhkan sama saudara-saudara di Cianjur. Gitu. Tadi kita hanya mengupas tentang sekelumit kegiatan sosial dan sebagainya. Mahasiswa identik dengan demonstrasi. Kawan-kawan GMNI Kabupaten Tangerang suka demo nggak sih? Kebetulan memang kita sering demo Bung. Karena kan mahasiswa itu sebagai check and balancing, Agent of change, social of control. Dalam artian harus bisa mengontrol setiap keputusan yang tidak pro rakyat. Jadi kita terus mengawal, karena pada dasarnya mahasiswa harus bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintahan, ke siapapun itu, kalau memang ada masyarakat atau rakyat yang diinjak. Berarti menyampaikan aspirasi masyarakat bawah. Apalagi GMNI ada marhen-marhen gitu ya. GMNI Jaya marhen menang katanya. Betul. Ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya memang yang terdekat ini adalah Konferda gitu. Konferda itu identik dengan apa itu? Konferda itu adalah konferensi daerah yang musyawarah yang memilih siapa ketua yang ada di provinsi. Kalau cabang kan adalah DPC. Kalau misalkan kayak tadi kan di kampus, karena di kampus itu ada DPK, Dewan Pengurus Komisariat. Naik ke kota kabupaten ada DPC namanya, Dewan Pimpinan Cabang. Naik lagi ke provinsi ada Dewan Pimpinan Daerah. Naik lagi ke pusat ada Dewan Pimpinan Pusat. Jadi memang kita akan melaksanakan Konferda, dan insya Allah Kabupaten Tangerang akan menjadi tuan rumah kebetulan. Biasanya tuan rumah itu ada jagoannya. Ya pasti itu kita punya jagoan. Nanti kita keluarkan.
Berarti kalau punya jagoan Kabupaten Tangerang siap untuk menghadapi Konperda nanti. Atau harus siap gak siap, kita sebagai pejuang, pemikir pejuang akan selalu siap kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Siap untuk memperebutkan posisi pemimpin di GMNI Provinsi Banten. Saya pribadi memang bareng teman-teman cabang sempat merapatkan kali ini terkait masalah Konperda yang akan datang. Kita akan siap untuk merebut kepemimpinan yang ada di Provinsi Banten. Sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang Konperda, kita minum dulu. Oke, siap. Menurut Bung Endang, ketika Konperda nanti mungkin punya jagoan ya yang katanya masih dirahasiakan. Dari Kabupaten Tangerang jagoan itu. Pasti itu ada di Kabupaten Tangerang. Kita sebagai tuan rumah ya harus kita punya jagoan. Jangan jadi penonton. Jangan jadi pengembira. Jangan jadi pengembira. Ketua GMNI Banten itu harus seperti apa sih ke depan? Ketua Provinsi Banten itu harus bisa menghidupi beberapa cabang yang ada di bawahnya. Jadi jangan tok hanya di Provinsi Banten saja. Dalam artian memang dia harus merangkul dan merawat cabang-cabang yang ada di Provinsi Banten. Jangan hanya ada di sana mungkin. Jangan hanya ada di sana lah. Ini ada kenang-kenangan dari saya untuk GMNI karena kita tahu Bung Karno di PBB pernah pidato ya. Go to hell with your aid. Jadi ini saya persembahkan ke Ketua GMNI Kabupaten Tangerang yang mana dulu gelegar di PBB yang diantumkan oleh Bung Karno. Ini. Mantap. Terima kasih banyak. Oke guys, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Dia memaparkan tentang pergerakan-pergerakan. Mungkin itu saja podcast kali ini. Salam Pancasila.